Hari ini, kita akan kenalan lebih dekat dengan sosok Utsman ibnu Affan, khalifah ketiga dalam Islam. Dia adalah salah satu figur paling krusial di masa-masa awal Islam. Dan ceritanya, wah, penuh banget dengan pelajaran soal keyakinan, kedermawanan, dan pengorbanan. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, banyak ceritanya terinspirasi dari buku ini ya. Ini bakal bantu kita buat memahami karakter dan warisan Utsman ibn Affan dengan lebih dalam. Oke, kita langsung aja ya. Ada satu julukan yang unik banget, yang melekat pada Utsman, dan kayaknya nggak ada orang lain yang punya julukan ini. Pertanyaannya, kenapa ya? Apa sih artinya? Jadi, kita akan jalan-jalan lewatin 5 babak penting dalam hidupnya. Kita bakal bahas julukannya yang unik itu, terus keyakinannya yang teguh banget di Mekkah, kedermawanannya yang udah jadi legenda, tugas super besar yang dia emban sebagai khalifah, dan akhir hidupnya yang tragis. Oke, kita mulai dari yang pertama buat ngejawab pertanyaan tadi. Gelar ini tuh bener-bener jadi kunci untuk ngerti betapa istimewanya hubungan dia dengan Nabi Muhammad. Jawabannya, ya ini, Dzu al-Nurain, yang artinya sang pemilik dua cahaya. Kenapa sih disebut gitu? Soalnya, Utsman dapat kehormatan yang bisa dibilang langkah banget, yaitu menikahi dua putri Nabi Muhammad, satu persatu. Ini nunjukin betapa dekat dan percayanya Nabi kepada dia. Sekarang, yuk kita flashback sedikit ke masa mudanya di Mekah. Transformasi yang dia alami itu bukan perjalanan yang gampang loh, bahkan buat orang yang status sosialnya tinggi kayak dia. Coba deh, kita lihat perbedaannya. Sebelum masuk Islam, Utsman itu punya segalanya. Kaya, terhormat, punya kedudukan. Tapi dia rela ninggalin semua kenyamanan itu dan malah dianiaya demi keyakinan barunya. Kontras yang luar biasa ini nunjukin seberapa kuat imannya. Dan ini yang bikin nyesek. Yang nyiksa dia itu bukan orang lain, bukan musuh dari jauh, tapi pamannya sendiri. Kebayang nggak sih? Diikat dan disiksa, dipaksa buat ninggalin imannya sama keluarga sendiri. Ini ujian iman di level yang paling personal. Dan apa jawaban Utsman? Tegas banget. Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Wow, di tengah siksaan loh dia ngomong gitu. Kata-kata ini benar-benar jadi pilar karakternya. Keteguhan yang gak bisa digoyahkan. Nah, dari keteguhan iman, kita pindah ke salah satu ciri khas Utsman yang paling dikenal orang. Utsman itu imannya nggak cuma di hati, tapi juga lewat hartanya. Kedermawanannya itu udah jadi legenda. Ada satu cerita bagus banget nih soal sumur Raumah. Jadi gini, di Madinah itu air bersih susah. Dan satu-satunya sumber yang bagus itu bayar. Umat Islam kesulitan. Nah, Utsman lihat ini bukan sebagai masalah, tapi sebagai kesempatan. Dia bayar sumur itu seharga 35.000 dirham. Itu jumlah yang gede banget di zaman itu, dan semua itu dia keluarin cuma buat mastiin semua orang bisa dapat air gratis. Dan gak cuma itu loh, waktu Masjid Nabi penuh sesak dan butuh perluasan, siapa yang maju? Utsman lagi. Dia keluarin lagi 25.000 dirham buat beli tanah. Terus, pas ada momen kritis, saat pasukan muslim butuh dana banget buat kampanye yang berat, Utsman muncul lagi. Kali ini 1.000 dinar. Koin emas loh ini, bukan main-main. Saking luar biasanya kedermawanan ini, Nabi Muhammad sampai berkata, apa yang Utsman lakukan setelah hari ini tidak akan membahayakannya. Ini semacam jaminan, pengakuan tertinggi atas amalnya, yang nunjukin kalau perbuatannya itu punya nilai spiritual yang tinggi banget. Oke, sekarang kita masuk ke masanya sebagai khalifah, pemimpin umat Islam. Di sini tantangannya beda lagi, bukan soal harta, tapi soal menjaga keutuhan pondasi Islam untuk selamanya. Jadi gini, Islam kan menyebar cepet banget kemana-mana. Nah, masalahnya orang-orang dari berbagai daerah punya dialek yang beda-beda. Ini mulai jadi problem pas baca Al-Quran. Bisa-bisa artinya jadi beda dan timbul perpecahan. Disinilah Utsman ngambil langkah yang visioner banget. Dia kumpulin para sahabat, bentuk dewan, dan bikin satu versi Al-Quran yang standar. Tindakan ini memastikan Al-Quran tetap terjaga dalam satu bentuk yang sama di seluruh dunia, dari dulu sampai sekarang. Kita sampai di bagian akhir cerita hidupnya, dan ini bagian yang tragis. Tapi kalau kita lihat lagi, akhir hidupnya ini seakan-akan udah diramalkan sebelumnya. Bertahun-tahun sebelumnya, Nabi pernah ngasih kabar gembira ke Utsman. Tapi kabar baik soal surga itu diikat dengan sebuah musibah.
Nah, musibah inilah yang jadi kenyataan di akhir masa kekhalifahannya. Jadi, di akhir pemerintahannya muncul gejolak politik. Para pemberontak sampai ngepung rumahnya di Madinah. Tapi, bahkan di situasi segenting itu, Utsman tetap pada prinsipnya. Dia sama sekali nggak mau ada pertumpahan darah sesama muslim cuma buat belain dia. Dan akhirnya, dia dibunuh, justru saat lagi membaca Al-Quran. Utsman menafsirkan nubuah ini sebagai perintah buat nggak melepaskan jabatannya. Kemeja itu adalah jabatan khalifah yang Allah berikan padanya. Makanya, sampai akhir hayat, dia pegang teguh tanggung jawab itu, bahkan dengan nyawanya sendiri, setia pada keyakinan dan pesan nabinya. Kisah Utsman ini benar-benar bikin kita mikir ya. Dari soal iman, kedermawanan, sampai kesyahidannya, kita jadi bertanya-tanya, bagaimana karakter seseorang, sifat malunya, kemurahan hatinya, keteguhannya, justru membentuk warisan yang jauh lebih abadi daripada sekedar tindakan-tindakan politiknya. Sesuatu untuk kita renungkan.